Dalam sebuah proses perencanaan dalam pembuatan bisnis, tentunya hal yang paling utama yakni dengan memiliki perhitungan penganggaran modal yang sangat tepat. Penganggaran modal atau yang disebut sebagai perencanaan itu mencakup penganalisaan dan pemilihan berbagai investasi. Sebuah usaha yang memiliki penganggaran modal bisa mengetahui perhitungan mengenai tingkat laba yang akan dihasilkan oleh usaha tersebut, baik dalam jangka waktu pendek maupun dalam jangka waktu yang panjang. Hal tersebut dikarenakan dalam penganggaran memiliki beberapa komponen seperti perhitungan payback period hingga nilai masa depan yang akan dimiliki oleh usaha tersebut. Penganggaran modal itu istilah yang sering kita dengar pada saat berhubungan dengan uang. Tapi seringkali istilah penganggaran modal disalah tafsirkan sebagai alat untuk menghitung keuntungan saja. Padahal penganggaran modal atau capital budgeting bukan hanya sekedar itu saja. Maka dari itu kita harus memahami betul pengertian dari penganggaran modal atau capital budgeting agar penafsiran tidak hanya terbatas pada mencari keuntungan saja, tetapi melakukan keputusan investasi yang akan berdampak bagus pada perusahaan. Di suatu perusahaan, seorang manajer keuangan harus paham mengenai capital budgeting. Sebabnya, seorang manajer lah yang akan memutuskan investasi atau penanaman modal ini dapat diinvestasikan agar berdampak baik pada perusahaan. Pada umumnya dilakukan dengan menghitung beberapa nilai surplus aliran masuk kas bersih yang akan dihasilkan dari investasi. Namun, tidak semua nilai aset tertentu selalu mudah ditentukan. Perusahaan terus dihadapkan dengan keputusan tentang aset yang akan diinvestasikan dan cara untuk memperkirakan manfaat dan biaya yang terkait dengan keputusan ini. Untuk mencapai hal ini, pemilik usaha harus mengevaluasi peluang investasi dan menentukan mana yang akan menambah nilai bagi perusahaan. Karenanya, perusahaan perlu memastikan bahwa mereka membuat keputusan yang tepat untuk memutuskan investasi apa yang akan dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, saya akan membahas mengenai rincian komponen-komponen yang terdapat dalam penganggaran modal. Adapun rumusan masalah yang digunakan dalam penulisan makalah antara lain: pertama, apa definisi dari penganggaran modal? Yang kedua, apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan untuk membuat sebuah penganggaran modal? Yang ketiga, apa saja klasifikasi proyek yang terdapat di dalam penganggaran modal? Kemudian yang keempat, metode apa saja yang digunakan dalam model penilaian investasi pada penganggaran modal? Adapun tujuan dari penulisan yang digunakan dalam makalah ini antara lain: yang pertama, untuk mengetahui definisi dari penganggaran modal. Yang kedua, untuk mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan untuk membuat sebuah penganggaran modal. Yang ketiga, untuk mengetahui klasifikasi proyek yang terdapat di dalam penganggaran modal. Kemudian yang keempat, untuk mengetahui metode yang digunakan dalam model penilaian investasi pada penganggaran modal. Penganggaran modal ataupun yang seringkali dikenal dengan capital budgeting merupakan sebuah perhitungan yang sangat penting, terutama bagi manajer keuangan dalam memutuskan sebuah investasi, di mana investasi yang dimaksud yakni sebuah kegiatan dengan mengalokasikan dana yang dimiliki saat ini dengan adanya ekspektasi akan mendapatkan keuntungan berlipat di masa depan, di mana diketahui bahwa investasi bukan sebuah hal yang memiliki kaitan dengan keuangan, namun memiliki kaitan dengan beberapa proses kedewasaan perusahaan seperti pergantian mesin, perkembangan lini produk, hingga perluasan pasar yang akan dilakukan perusahaan dengan tujuan memaksimalkan keuntungan yang akan diterima oleh perusahaan. Selain itu, dikemukakan oleh Rianto bahwa sebuah proses penganggaran modal merupakan sebuah proses yang dilakukan secara keseluruhan dari mulainya perencanaan sebuah investasi hingga pengambilan keputusan yang dilakukan terhadap pengeluaran dana dalam jumlah yang cukup besar dan memiliki periode waktu yang cukup panjang. Selain itu, menurut Samsudin, menyatakan bahwa penganggaran modal adalah proses kompleks yang mencakup pengumpulan, evaluasi, pemilihan, dan penentuan alternatif penanaman modal yang akan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan selama lebih dari 1 tahun. Namun, menurut Sartono, penganggaran modal adalah pilihan investasi jangka panjang yang melibatkan pengeluaran yang besar menghasilkan keuntungan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, selalu membutuhkan perencanaan yang matang untuk mengurangi kemungkinan kegagalan.
Pada akhirnya, seperti kata Brigham dan Houston, penganggaran modal adalah aktivitas yang menyeluruh dalam melakukan perencanaan anggaran untuk mendapatkan benefit di masa yang akan datang. Dengan demikian, pada dasarnya manfaat dari penganggaran modal atau capital budgeting adalah sebagai alat untuk menganalisis dan mengevaluasi rencana pengeluaran atau investasi barang modal. Untuk membuat sebuah penganggaran modal atau capital budgeting yang dilakukan oleh perusahaan tentunya harus melewati beberapa langkah, di mana dalam penganggaran modal sendiri langkah-langkah pembuatannya itu terdiri dari 6 langkah, yang mana yang pertama yaitu penentuan biaya proyek, yang kedua pembuatan estimasi arus kas, yang ketiga analisis tingkat risiko, yang keempat penentuan tingkat diskonto, yang kelima estimasi nilai aktiva, kemudian yang terakhir perbandingan nilai arus kas. Langkah pertama yaitu penentuan biaya keseluruhan proyek yang akan dilakukan. Penentuan biaya sama halnya dengan penentuan harga yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dalam membayar sebuah saham ataupun obligasi. Yang kedua, membuat sebuah estimasi arus kas yang akan diperoleh dari proyek tersebut oleh pihak manajemen, yang mana estimasi yang mencakup nilai jual dari aktiva yang digunakan hingga jangka waktu ekonomis dari aktiva tersebut. Dalam langkah ini, sama halnya dengan membuat estimasi yang berhubungan dengan dividen atau bunga yang akan diterima saham atau obligasi. Ketiga, menganalisis tingkat resiko dari proyeksi arus kas yang akan diterima dari proyek tersebut. Dalam langkah ini, pihak manajemen memerlukan informasi mengenai distribusi probabilitas dari arus kas. Yang keempat, melakukan analisis terhadap risiko dari proyeksi arus kas dan tingkat bunga yang bebas risiko. Manajemen menentukan tingkat diskonto atau biaya modal yang tepat untuk proyek bersangkutan. Arus kas dari proyek akan didiskontokan terhadap biaya modal tersebut. Hal ini sama dengan menentukan tingkat pengembalian yang dipersyaratkan atas saham. Yang kelima yaitu perusahaan mulai mengetahui nilai yang dimiliki oleh arus kas yang diharapkan dinyatakan dalam nilai sekarang, sehingga estimasi nilai aktiva tersebut bagi perusahaan dapat diketahui. Hal ini sama dengan mencari nilai sekarang dari dividen yang diharapkan di masa mendatang. Keenam, akhirnya nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan dibandingkan dengan jumlah pengeluaran atau biaya dari proyek tersebut. Apabila nilai sekarang dari arus kas tersebut melebihi biaya proyek, maka proyek tersebut dapat diterima. Jika tidak, maka proyek harus ditolak. Analisis yang cukup mendalam diperlukan untuk jenis proyek tertentu, tetapi prosedur yang lebih sederhana diperlukan untuk menilai biaya dan keuntungan. Oleh karena itu, bisnis biasanya mengelompokkan dan menganalisis proyek yang sedang berlangsung ke dalam kategori-kategori berikut ini. Yang pertama yaitu kelanggengan bisnis. Pengeluaran yang diperlukan untuk mengganti peralatan yang rusak atau aus yang digunakan untuk menghasilkan produk yang menguntungkan termasuk dalam kategori ini. Untuk menilai kelanggengan bisnis, proyek ini diperlukan. Yang kedua, pengurangan pengeluaran. Pengeluaran yang diperlukan untuk menggantikan peralatan yang masih bisa diperbaiki tetapi dianggap sudah usang termasuk dalam kategori ini. Tujuannya adalah untuk mengurangi biaya pekerja, bahan, dan biaya lain seperti listrik. Untuk membuat keputusan yang lebih hati-hati, analisis yang lebih rinci diperlukan. Yang ketiga yaitu mengembangkan produk atau pasar saat ini. Dalam kategori ini termasuk biaya yang diperlukan untuk meningkatkan jumlah produk yang sudah ada atau untuk menambah kios penjualan dan jalur distribusi di pasar yang sudah dikenal. Keputusan ini lebih sulit karena permintaan untuk produk tersebut di masa mendatang harus dipertimbangkan secara menyeluruh. Dalam situasi seperti ini, kemungkinan kesalahan lebih tinggi, sehingga analisis menyeluruh diperlukan dan keputusan akhir dibuat di tingkat manajemen yang lebih tinggi. Oleh karenanya, risiko yang timbul harus dianalisis secara mendalam untuk bisa menghasilkan perhitungan yang akurat mengenai risiko yang ada. Yang keempat, mengembangkan produk atau pasar baru. Pengeluaran dalam kategori ini dimaksudkan untuk membuat barang baru atau memperluas pasar yang belum terjamah oleh perusahaan. Pengeluaran besar dan berjangka panjang untuk proyek ini biasanya memerlukan analisis yang sangat rinci. Dan keputusan akhir tentang produk atau pasar yang baru biasanya diambil oleh Dewan Direksi sebagai bagian dari rencana strategis. Keputusan strategis yang berkaitan dengan proyek ini dapat mengakibatkan perubahan yang bergantung pada jenis bisnis perusahaan. Yang kelima yaitu proyek yang berkaitan dengan keamanan dan lingkungan.
Klasifikasi proyek ini termasuk dengan biaya yang diperlukan untuk mematuhi peraturan pemerintah, peraturan serikat kerja, atau persyaratan polis asuransi. Pengeluaran ini biasanya disebut sebagai investasi wajib atau proyek yang tidak menghasilkan pendapatan. Penganggarannya bergantung pada jumlah yang dikeluarkan oleh perusahaan, di mana saat pengeluarannya lebih kecil akan dikategorikan sebagai kategori 1 di atas tadi yang saya sebutkan. Yang keenam yaitu proyek lain. Dalam kategori ini termasuk bangunan kantor, lapangan parkir untuk eksekutif, dan hal-hal lainnya. Perlakuan yang diberikan oleh pihak manajemen tergantung pada jumlahnya. Metode penilaian investasi itu ada beberapa. Yang pertama ada payback period. Payback period adalah waktu yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan aliran cash neto atau proceed. Ini adalah waktu yang diperlukan agar dana yang ditanam pada suatu investasi dapat diperoleh kembali sepenuhnya. Periode pengembalian adalah rasio antara pengeluaran investasi dan arus kas yang masuk, yang hasilnya adalah satuan waktu. Rencana investasi lebih menguntungkan jika waktu yang diperlukan untuk pengembalian biaya investasi lebih pendek. Dengan kata lain, proyek lebih baik dengan waktu payback yang lebih pendek. Metode yang kedua yaitu accounting rate of return. Adalah metode pengukuran yang digunakan untuk menilai kelayakan suatu investasi berdasarkan laba akuntansi yang dihasilkan dari proyek tersebut. ARR dihitung dengan membandingkan rata-rata laba bersih yang dihasilkan oleh proyek dengan jumlah investasi awal yang dikeluarkan. ARR memberikan pemahaman tentang seberapa besar investasi akan menghasilkan keuntungan yang bisa digunakan oleh perusahaan saat mengambil keputusan investasi. Meskipun cara ini mudah, pendekatannya lebih mengutamakan keuntungan akuntansi daripada aliran kas yang sebenarnya, sehingga mungkin tidak sepenuhnya menunjukkan potensi pengembalian yang real. Salah satu kekurangan utama dari ARR adalah bahwa cara ini mengabaikan pentingnya waktu dalam nilai uang, yaitu tidak menganggap bahwa uang yang diterima di kemudian hari itu bernilai lebih sedikit daripada uang yang didapat sekarang. Karena itu, meskipun ARR bisa memberikan gambaran awal tentang kelayakan suatu proyek, seringkali digunakan bersama dengan metode lain yang lebih mempertimbangkan nilai waktu uang, seperti nilai sekarang bersih atau NPV atau tingkat pengembalian internal atau IRR. Namun, meskipun begitu, ARR tetap menjadi salah satu metode yang mudah dan banyak dipakai, terutama oleh perusahaan yang lebih mengedepankan aspek akuntansi dalam menilai investasi. Mengingat adanya kekurangan dalam cara menghitung periode pengembalian, metode baru dikembangkan menjadi lebih baik dalam menilai proyek. Upaya ini menghasilkan apa yang dikenal sebagai teknik arus kas yang didiskontekan, di mana nilai uang di masa berbeda juga diperhitungkan. Teknik diskon cash flow atau DCF adalah cara yang digunakan untuk memberi peringkat pada proposal investasi dengan menggunakan konsep nilai waktu dari uang. Dua contohnya adalah metode nilai saat ini dan metode tingkat pengembalian internal. Yang ketiga yang akan kita bahas yaitu mengenai net present value. Salah satu metode dalam DCF adalah metode nilai tunai neto yang digunakan untuk memberi peringkat pada proposal investasi dengan menghitung NPV, yaitu nilai sekarang dari arus kas bersih yang akan datang dengan mempertimbangkan biaya modal marginal. Dengan kata lain, NPV adalah selisih antara nilai sekarang dari investasi dan nilai saat ini dari penerimaan kas bersih di masa mendatang. Yaitu internal rate of return atau IRR adalah tingkat pengembalian yang biasanya disebut sebagai imbal hasil investasi atau tingkat pengembalian. Tingkat pengembalian internal mengintegrasikan konsep bunga majemuk dan nilai sekarang. Bersamaan dengan perhitungan NPV, investor diharapkan menggabungkan sebuah perhitungan dari internal rate of return. IRR merupakan perhitungan annual return dari aliran cash flow. IRR menghitung pengembalian tahunan yang dihasilkan aliran arus kas selama masa proyek relatif terhadap investasi awal. Kriteria penerimaan dalam IRR adalah membandingkan IRR sesungguhnya dengan IRR yang diminta. Hal ini dikenal dengan tingkat batas. Selanjutnya diasumsikan tingkat pengembalian yang diminta sudah diketahui. Jika IRR melebihi tingkat pengembalian yang diminta, maka proyek akan diterima. Jika tidak, proyek akan ditolak. Yaitu net
cash flow. Langkah yang paling penting namun juga paling menantang dalam menganalisis proyek adalah memperkirakan aliran uang. Aliran uang itu mencakup biaya investasi dan pemasukan bersih setiap tahun setelah proyek mulai berjalan. Banyak faktor yang terlibat dalam estimasi aliran uang dan banyak orang serta departemen ikut serta dalam proses ini. Contohnya, perkiraan jumlah unit yang akan terjual dan harga jual biasanya dilakukan oleh tim pemasaran yang membangun prediksi berdasarkan pemahaman mereka tentang bagaimana harga mempengaruhi penjualan, dampak iklan, kondisi ekonomi, respon dari pesaing, dan perubahan selera pelanggan. Demikian pula prediksi mengenai biaya untuk anggaran modal yang ditujukan untuk membuat produk baru biasanya diperoleh dari tim rekayasa dan pengembangan produk. Sedangkan biaya operasional diperkirakan oleh akuntansi biaya, staf produksi, tim sumber daya manusia, staf pengadaan, dan lain-lain. Tugas staf keuangan dalam proses perkiraan adalah untuk menyatukan usaha dari departemen-departemen lain seperti rekayasa dan pemasaran. Yang kedua, untuk memastikan bahwa semua yang terlibat dalam perkiraan tersebut menggunakan asumsi ekonomi yang sama. Yang ketiga, untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan dalam perkiraan tersebut. Yaitu Profitability Index. Rasio manfaat biaya, juga dikenal sebagai indeks profitabilitas, adalah rasio dari nilai arus kas bersih sekarang terhadap arus keluar kas awal. Merupakan teknik untuk menghitung nilai investasi dengan membagi present value dari pendapatan dengan present value dari pengeluaran. Investasi ini diterima jika hasilnya lebih besar dari 1. Jika hasilnya kurang dari 1, investasinya ditolak. Berdasarkan diskusi sebelumnya, sudah jelas bahwa penganggaran modal sangat penting untuk menentukan aliran kas, investasi, dan penanaman saham. Jika perhitungan atau keputusan penganggaran modal tepat, keuntungan perusahaan akan meningkat sesuai dengan perhitungan. Selain itu, sangat penting bagi manajer keuangan untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan situasi keuangan perusahaan. Penganggaran modal adalah proses perencanaan yang digunakan oleh perusahaan untuk menentukan apakah proyek atau investasi tertentu layak dilakukan berdasarkan analisis potensi pengembalian investasi dan risiko yang terkait. Memastikan bahwa sumber daya dialokasikan dengan cara yang memberikan nilai tambah maksimal adalah tujuan utama penganggaran modal. Selama proses ini, berbagai proyek atau investasi dievaluasi dengan menggunakan berbagai teknik analisis keuangan, termasuk net present value, internal rate of return, dan accounting rate of return. Untuk membuat keputusan strategis, penganggaran modal sangat penting karena keputusan yang salah dapat berdampak besar pada kesehatan finansial perusahaan di masa depan. Salah satu aspek penting dalam penganggaran modal adalah analisis aliran kas yang dihasilkan oleh investasi. Hal ini melibatkan estimasi penerimaan dan pengeluaran kas yang terkait dengan proyek, termasuk biaya awal, biaya operasional, dan pendapatan yang diharapkan. Selain itu, penganggaran modal juga harus mempertimbangkan faktor-faktor eksternal seperti kondisi pasar, inflasi, serta perubahan dalam kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi proyeksi keuangan proyek. Oleh karena itu, penganggaran modal tidak hanya membutuhkan data yang akurat, tetapi juga pemahaman mendalam tentang faktor-faktor ekonomi dan pasar yang dapat mempengaruhi kelayakan investasi. Namun, penganggaran modal tidak mudah. Estimasi yang dibuat kadang-kadang dapat dipengaruhi oleh ketidakpastian dan ketidakstabilan pasar, yang membuat proses pengambilan keputusan lebih sulit. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi selama proyek, perusahaan sering menggunakan metode seperti analisis sensitivitas atau simulasi. Oleh karena itu, penganggaran modal yang efektif tidak hanya mengandalkan data statistik, itu juga mengandalkan kemampuan manajer untuk menilai risiko dan membuat keputusan yang bijaksana saat situasi tidak pasti. Oleh karena itu, rekomendasi yang dapat diberikan adalah bahwa modal yang timbul dalam suatu perusahaan harus dikelola dengan baik agar dapat digunakan dengan cara yang efektif dan efisien. Yang kedua, menyusun anggaran modal sangat penting bagi bisnis untuk mengelola utang dan piutang. Yang ketiga, anggaran modal sebaiknya dibuat dengan hati-hati dan diawasi dengan ketat. Anggaran hutang dan piutang dapat digunakan secara efektif dan efisien selama prosedur dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan anggaran hutang dan piutang di atas telah dipenuhi dan dilakukan dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai penganggaran modal.
Sampai jumpa di video selanjutnya.